Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pencipta alam semesta, serta Allah yang selalu memelihara hidup kami, anak-anak-Mu. Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepada-Mu, agar kami selalu tinggal dalam terang kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang kering dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan sebuah gambaran yang sangat indah dan penuh makna dari Yesus tentang hubungan kita dengan Dia. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang sejati, dan kita yang percaya kepadanya sebagai ranting-rantingnya. Gambaran ini mengingatkan kita akan pentingnya tetap berakar dan bersatu dengan Kristus, agar hidup rohani kita tetap berbuah baik dan semakin bertumbuh dengan subur.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak." Dengan kata-kata Yesus ini, Yesus mau mengatakan sejumlah hal. Pertama, Yesus menawarkan dirinya sebagai pokok anggur yang sejati. Yesus adalah sumber kehidupan rohani bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Tanpa Yesus, tidak ada kehidupan rohani yang dapat bertumbuh atau menghasilkan buah kebaikan. Yang kedua, Yesus menawarkan kehidupan untuk bersatu dengan Dia atau tinggal di dalam Dia. Menjadi ranting berarti terus-menerus terhubung secara intim dengan pokok anggur. Yesus sendiri melalui doanya, sakramen-sakramen, sabda-sabdanya, dan hidup kudus sehari-hari. Yesus berkata, "Barang siapa yang tinggal dalam aku akan ada dalam dia." Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, maka kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbuah banyak sebagai tanda kehidupan rohani yang hidup. Buah itu bisa berupa kasih kepada sesama, kesabaran dalam penderitaan, sukacita iman, serta kesetiaan kepada kehendak Allah. Buah-buah ini menjadi saksi nyata bahwa seseorang benar-benar hidup di dalam Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pentingnya pemangkasan oleh Bapa sebagai penguasa kebun anggur. Allah Bapa memelihara dan memangkas ranting-ranting agar lebih subur. Artinya, kadang ada proses pembinaan atau tantangan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan iman kita. Kita harus selalu membiarkan diri kita dibentuk, ditempa oleh Allah, agar kita sungguh-sungguh menjadi ranting yang menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Ibarat seorang tukang periuk yang membentuk periuk. Setelah dibentuk dari tanah liat, dibanting-banting, kemudian dibakar dalam bara api yang begitu panas, tapi pada akhirnya menghasilkan periuk yang sangat indah. Maka demikian pula halnya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus membiarkan diri kita dibentuk, ditempah oleh Allah dengan caranya sendiri, agar hidup kita semakin menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Dan memang ketika Allah menempa kita, tentu ada terasa sakit karena meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan beralih kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Pengorbanan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akhirnya melalui sabda Yesus yang kita dengar pada hari ini, kita mendapat janji berkat dari Yesus bila mana kita selalu tinggal dalam Dia. Mereka akan menerima segala sesuatu sesuai dengan kehendak mereka, karena mereka selaras dengan kehendak Allah melalui persatuan erat dengan Yesus. Maka Yesus berkata, "Tinggallah dalam aku, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari terus kita menjaga hubungan erat dengan Kristus, agar hidup rohani kita tidak kering kerontang, tetapi selalu berbuah manis bagi kemuliaan Allah
dan keselamatan sesama manusia. Jangan biarkan apapun memutuskan ikatan kasih antara kita dan Tuhan. Tetaplah tinggal dalam Dia melalui doa serta perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Sebagai penutup dari renungan saya ini, maka mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, ajarlah kami untuk selalu tinggal dekat bersama-Mu, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Jauhkanlah kami dari godaan duniawi yang dapat memutuskan hubungan kasih-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami agar senantiasa berbuah banyak, menjadi saksi cinta kasih-Mu di tengah dunia. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh rahmat, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.